Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Fitriana Ayu, kawan. Pagi hari ini senang sekali bisa kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga sama ya, selalu senang, selalu antusias, dan selalu doanya bisa kita manfaatkan untuk menjadi hamba yang selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah juga, kawan, pagi hari ini doa kita semua dikabulkan oleh Allah, dipertemukan kembali dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat Mbak Ayu. Alhamdulillah, sehat pol Ustadz. Alhamdulillah, sehat, bahagia, semangat, luar biasa. Allah Akbar. Allah Maha Besar. Subhanallah. Saya nanti jalan dari rumah ya gitu. Ya Allah, lancar sekali. Masya Allah, nikmat Ustadz ya. Ya Alhamdulillah, nih pagi hari yang cerah seperti ini. Iya, saya aja juga. Hawa dingin terus. Betul, menusuk tulang kita. Iya ya, enak lah Ustadz kalau yang seperti ini. Yang penting hatinya itu juga seperti ini gitu ya Ustadz ya. Selalu dipenuhi dengan kenikmatan gitu Ustadz. Pokoknya Dialog Fajar didengerin ya, yakin wis atine adem. Amin ya rabbal alamin. Hidupnya berkah ya, rezekinya melimpah. Nah, diridhai oleh Allah loh. Amin 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 ya rabbal alamin. Nikmat ya Ustadz. Rungono tok wis oleh donga to Ustadz ya. Ya Allah. Nah Ustadz Mim, gimana beberapa hari itu kita ya ngomong ridho Allah, murka Allah gitu ya. Masih ada hutang satu ya Ustadz ya. Ada 3 perkara yang mendatangkan murka Allah gitu Ustadz. Kemarin itu memberitakan hoax dan juga ngeyel gitu ya Ustadz. Apalagi Ustadz yang mendatangkan murka Allah ini supaya kita bisa menghindarinya. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan sekalian, mari selalu saya mengingatkan diri saya dan kawan-kawan semuanya, kita awali pagi dengan banyak bersyukur dan terus bersyukur. Lesan kita berzikir, lesan kita berucap, hati kita terus menjaga agar kita perasaan syukur ya. Matur nuwun, terima kasih ya Allah, Engkau memberi banyak sekali kenikmatan, bermacam-macam kenikmatan di pagi hari ini, di hari ini, di malam nanti dan seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salamnya juga jangan lupa kita terus bersolawat kepada Nabi kita agar kita selalu terpandu ya. Amin. Kemanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, ini kalau ya ibaratnya layang-layang gitu Mbak Ayu ya. Ini kalau kita terus bersolawat itu sepertinya seperti layang-layang yang benangnya terus mengikat kita, sehingga walaupun ditiup angin yang kencang di atas atau digoyang ke sana, digoyang ke sini ya toh, diterpa hembusan yang lebih kencang gitu ya, atau kadang-kadang juga ditarik-tarik ya, mengalami tarikan-tarikan. Tetapi kalau terus kita jaga sholawat kita, yakin kita tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah terjerumus di dalam kesusahan, kesulitan di dunia maupun di akhirat. Karena itu hadis yang semula kita baca, saya rasa juga akan selesai satu pertemuan Mbak ya. Ternyata betul. Bisa berapa lama ini ya? Wes jadi eling-eling pokoknya. Betul Ustaz. Pokoknya kita selesaikan ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang ridho Allah diberikan kepada siapa saja dan kemurkaan Allah atau ketidakridhoan Allah diberikan kepada siapa saja. Yang dua terakhir yaitu yang Allah benci, yaitu yang Allah tidak ridho, yaitu yang pertama orang yang suka dengan hal-hal yang
berita-berita yang hoax ya Mbak Ayu ya. Iya, Ustaz. Yang kedua adalah mereka yang ngeyelan gitu ya, ngeyelan. Yang ketiga adalah, jadi kalau saya ulang potongan hadis yang terakhirnya adalah wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathratus su'ali, dan yang terakhir wa idha'atil mal, yaitu orang yang menyia-nyiakan harta. Apa ada? Nah, ternyata ada kan sekarang. Apa menyia-nyiakan itu? Ya sederhana, ukurannya gampang. Satu, dia membelanjakan harta tidak berorientasi kepada kemanfaatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan langsung atau tidak dengan kebutuhannya. Atau dibolak-balik ya, tapi setidaknya dua kriteria itu yang menjadi ukuran. Apakah ketika kita membelanjakan harta kita untuk memenuhi kebutuhan kita atau tidak? Yang kedua, ketika membelanjakan harta itu apakah berorientasi kepada kemanfaatannya atau tidak? Begitu kita memanfaatkan atau mentasarufkan atau membelanjakan harta kita, kita tidak ingat lagi terhadap dua kriteria itu. Menurut saya, sampailah dia pada keadaan menyia-nyiakan. Kenapa begitu? Kalau dia sudah menyia-nyiakan harta, pertama, dia tidak peduli dari mana harta itu didapatkan. Kedua, kenapa? Karena kedua, dia tidak peduli hartanya digunakan untuk apa. Pokoknya dikekno, pokoknya digawe, pokoknya dikeluarkan, pokoknya dibelikan. Maka itu akan menyebabkan pikiran, perasaan gak peduli dari mana harta itu diperoleh. Maka saya prihatin ya. Maka apa ya, berita tidak ada habisnya ya. Orang korupsi, ya Allah. Kok gak wedi gitu ya. Siapapun namanya lah. Dari mana asalnya lah. Korupsi itu jelas merupakan bukti bahwa orang membelanjakan harta karena tidak dua hal itu tadi. Loh Ustaz, saya ini beda loh Ustaz. Bedanya di mana itu ya? Mungkin bagi saya kebutuhan transportasi saya, Mbak Ayu misalnya, atau saya misalnya, sepeda motor cukup. Misalnya gitu loh. Loh, ada orang itu yang tidak cukup. Oh, saya ini tidak bisa sepeda motor, harus mobil. Ya oke, mobil silakan. Pertanyaannya adalah mobil yang seperti apa agar kemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan Anda, kan itu. Kan itu. Lah kalau rumahnya gangnya sempit gitu kan ya, habis gitu mobilnya roda 12 gitu ya. Wah, bingung tetangganya. Lu kan akhirnya diparkir di jalan kan itu ya. Iya. Disesuaikan. Bisa kan? Nah iya, kalau garasinya cuma muat satu mobil gitu kan ya. Kemudian dia punya 10 mobil, lo kan ya apa itu kan gitu ya. Saya ini kan bisnis saya kan Ustaz, travel misalnya gitu. Loh, ya nggak apa-apa kalau begitu kan kebutuhannya memang 10 mobil ya, berarti garasinya cukup untuk 10 mobil kan begitu seterusnya ya. Artinya kebutuhan itu menjadi penentu apa yang kita belanjakan. Yang kedua, kemanfaatannya. Nah, kalau manfaatnya hanya untuk ini untuk gengsi-gengsian, kan itu kan ya, untuk gaya-gayaan, sampai dia mengkoleksi mobil mewahnya 12. Dia bikin garasi khusus untuk menyimpan loh ya, menyimpan saja. Kayak saya itu Ustaz. Oh iya toh. Bentuknya Hot Wheels tapi. Cubilik gitu. Mobil-mobil mewah. Ya Allah, iya. Nah, kan begitu maksudnya. Artinya apa? Dia membelanjakan sesuatu bermanfaatnya hanya untuk gengsi-gengsian, sok-sokan, pesona diri. Apa istilah anak sekarang itu ya, flexing. Kesenjangan sosial itu akhirnya itu muncul. Akibatnya begitu. Akibatnya begitu. Tetapi kalau manfaatnya, misalnya ini, saya beli mobil, ya Allah, saya mau beli mobil agar saya kalau datang ke nih SS ini tidak kedinginan kalau pagi-pagi, misalnya gitu misalnya lo ya.
Kalau pulang nanti nggak kehujanan, misalnya gitu. Sehingga saya tetap sehat, misalnya. Iya. Pasti beda itu mobil yang mau dibeli. Jenisnya, spesifikasinya, dan seterusnya. Yang paling tinggi, ya Allah, apakah engkau ridho kalau aku membeli ini, kalau aku punya ini, kalau aku membeli ini dan itu. Yang dipikirkan adalah ridhonya Allah. Masya Allah. Kok bisa? Iya, dengan punya mobil jadi repot. Misalnya begitu Mbak Ayu ya. Iya. Biasanya ngelapi motor, karena ngelapi mobil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagian sebelah kanan, sebelah kiri kurung mari kan itu. Astagfirullahaladzim. Nah, di situ itu sia-sia berarti. Artinya apa yang kita beli, yang kita belanjakan harta kita ini, kemanfaatannya loh hanya untuk begitu. Padahal harta itu bisa mengantarkan kita ke surga kan Mbak Ayu. Iya. Kalau kemanfaatannya hanya untuk itu saja, rugi, ya sia-sia itu kan. Padahal sekali lagi satu kita sekali atau ya sebiji yang kita sedekahkan 700 pahala akan kita terimakan kan begitu. Pahalanya Allah kan dibalaskan pada orang yang bersedekah. Tentu karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Allah yang membalas, ya tidak sia-sia kan. Tapi kalau dia membelanjakan hartanya hanya untuk mendapatkan tepuk tangan orang di sekitarnya, sukses yo sampean yo. Nah gitu. Wah. Hanya untuk mendapatkan gelar orang sukses. Terus kemudian dia membeli mobil, kendaraan atau hal yang serupa itu, ya sia-sia. Berapa yang Anda dapat? Harus kita ubah niatnya Ustadz ya. Harus memang. Nah, tetapi yang lebih jauh lagi Mbak Ayu, yang menarik adalah hadis ini Rasulullah menyebut hal-hal yang menjadikan Allah tidak ridho itu ketiga-tiganya soal hubungan kita dengan sesama kita. Ya Allah. Ya kan? Yang pertama apa? Yang pertama apa kemarin itu? Memberitakan hoax gitu ya Ustaz. Hoax ya, senang dengan sesuatu yang tidak jelas. Tidak jelas kebenarannya. Yang kedua apa kemarin? Ngeyelan loh. Kan tetap hubungannya dengan sama manusia. Yang ketiga adalah menyanyiakan harta. Bukan berarti tidak punya harta berarti dia kan? Hartanya banyak atau sedikit bukan persoalannya, tapi dia sikapnya seperti apa terhadap harta. Bagaimana ia memperlakukan harta itu. Itu yang menjadi catatan yang sangat penting. Ya Allah, kembali lagi kita mengagumi Nabi kita yang mulia. Betapa beliau itu faham sekali. Betul Ustaz. Faham sekali. Iki mene-mene umatku koyo opo kan itu ya. Sampai sama beliau dikasih nasihat, dipikirkan, dinasehatkan untuk kita, diarahkan untuk kita ngene loh. Ini kan tidak main-main ini kan. Tiga perbuatan kita ini langsung dikonversikan dengan ridhonya Allah kan begitu. Artinya kawan-kawan sekalian rahmatullahi Allah, soal ridhonya Allah ini bukan hanya soal ibadah-ibadah mahdhah, tetapi juga ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah. Artinya lebih jauh lagi, ibadah kita ini tidak boleh hanya terbatas pada yang mahdhah saja, tetapi juga harus menjadi perhatian yang sangat penting bagi kita. Apa yang sudah kita lakukan pada ibadah-ibadah mahdhah ini harus tercermin gitu ya dalam ibadah yang ghairu mahdhah, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan kita bernegara. Yang terakhir tadi soal kecerdasan finansial kita gitu ya, pengelolaan keuangan kita. Jadi Masya Allah, hadis ini cinta sayangnya Rasul kepada kita agar kita tidak terjerumus oleh yang namanya berita. Nah, itu Mbak Ayu ya. Ini Ustadz, bentuk murkanya itu seperti apa sih Ustadz? Murkanya Allah itu dengan dari 3 perilaku tadi itu Ustadz Mim. Murkanya Allah ini contoh yang pertama Mbak Ayu. Misalnya yang kita tidak peduli atau bahkan tadi itu suka dengan yang hoax. Ya, kebenaran ya. Kembali kan, ridhonya itu kan mendapatkan kita memperoleh ketenangan, mendapatkan kebahagiaan, kelapangan, kemudahan. Masa akan bisa sih kehidupan sosial itu terjadi
keharmonisan sosial itu kalau berita yang tersebar di masyarakat ini berita-berita hoax. Bisa, Ustaz. Nah, itu kan terjadilah kegelisahan, Itu kecemburuan murka ya, Ustaz, sosial. ya? Itu murkanya Allah. Innalillahi. Akibat dari perbuatan kita kan. Iya. Sudah jelas disampaikan oleh Nabi kita. Itu akan terjadi. Atau juga tadi menyanyiakan harta. Itu kan akan terjadi ketimpangan sosial. Sing sebagian sawoge pol gitu kan ya. Iya. Yang satunya kok boro-boro mikir beli sepeda motor. Bisa hidup Bisa aja hidup gitu. saja itu loh sudah bersyukur. Loh, kenapa itu? Karena orang yang punya harta membelanjakannya sia-sia. Gitu kira-kira Mbak Ayu. Masya Allah, semakin membuat kita lebih hati-hati begitu ya Ustadz ya. Setiap langkah kita doanya juga dijauhkan dari hal-hal yang mengandung murka dari Allah. Hati yang tadi resah, yang takut, yang gelisah itu juga bagian dari murka. Tidak melulu soal bencana gitu ya Ustadz. Betul, prinsipnya kan pokoknya kan gini. Kalau aku mau memberitakan, kalau aku mau menyampaikan, kalau aku mau ngomong ke orang misalnya gitu ya. Kalau aku mau beli sesuatu, aku mau beli sesuatu gitu ya. Kan mencari pertanyaan sederhana, ini gini nih Allah ridho enggak ya? Kan itu saja. Bismillah ya, Bismillah. Insya Allah. Semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini di Dialog Fajar juga mendapatkan ridho Allah Ustaz ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, sama-sama Mbak Ayu. Alhamdulillah. Demikian kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.